sampai ngajak pegawai-pegawai KPU bikin paduan suara. Paduan suara pegawai KPU gitu. Itu beliau yang menginisiasi. Beliau menjabat sebagai komisioner KPU saat pemilihan secara langsung itu terjadi di 2004, Ibu. Terus kok bisa ya? Ternyata bisa ya, meskipun punya anak, punya suami, bisa ya. Iya. Masih fokus satu hal gitu, kerjaan. Betul. Di saat lagi kerja ya kerja. Pada masa itu tuh perempuan tuh belum memiliki hak untuk memilih begitu dalam ranah politik. Karena putranya sakit, dia ngerawat putranya sambil memperjuangkan hak-hak politik itu, Bu. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Kita kembali ketemu di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Ini adalah bulan yang khusus karena saat-saat ini di tengah suasana bulan April kita baru saja melewatkan suatu momen istimewa, yaitu Hari Kartini 21 April 2025 yang lalu. Kalau dihitung dari tayangnya podcast ini berarti 2 hari yang lalu ya. Dan saat ini kita sengaja mengambil tema khusus karena ada saya di sini. Saya mau tengok dulu, ngajak ke sebelah saya ada siapa, coba kita geser ke sebelah. Hai berdua. Halo teman pemilih. Hai Mbak Nona, hai Tenri. Hai juga Ibu. Hai Bu, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Selamat Hari Kartini dulu. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu. Untuk dan Nona teman berdua. pemilih semua. Semua teman pemilih juga pasti. Nah, ini kesempatan spesial. Biasanya kemarin-kemarin kita kalau bikin video kayak begini berarti kan jatuhnya reaction ya. Reaction. Nah, ini adalah reaction pertama kita sebagai 3 host bareng-bareng ya. 3 generasi, Ibu. Atau gimana nih? Oke, tolong disebutkan gimana nih? generasi apa? Coba dijelaskan. Generasi apa, Mbak Z. Terry? Z. Iya. Iya kecil sama kecil. iya besar. Iya junior sama iya senior. Iya. Seperti kakak, adik, dan keponakan ya. Betul ya. Soalnya nggak mau dibilang nenek, mama sama anaknya. Iya, ini kesempatan istimewa banget teman pemilih karena baru pertama kali ini nih kita bisa muncul bertiga dalam satu frame, 3 host podcast KPU RI, dan kita bakal nge-reaction. Kita mau nge-reaction apa? Karena temanya juga sudah obvious, tema Kartini, kita bakal menampilkan obrolan yang seru di hari ini. Kita mau ngomongin apa, Mbak Nona? Kita mau ngomongin semangat Kartini begitu Ibu ya, dalam politik dan kepemiluan begitu. Menarik banget ini, berarti kita mau ngobrolin siapa saja sih orang-orang yang ada dalam kisaran politik, demokrasi, dan juga khususnya pemilu ya. Iya. Betul. Nah, ini sekaligus pertama kali teman pemilih nih pasti kalau sama Mbak Nona udah sering lihat episode-episodenya. Sama saya udah pernah episode-episodenya. Nah, teman pemilih ada nggak yang baru kali ini ketemu sama host termuda kita, Tenri? Aduh. Kita ngomongnya terbaru ya. Jangan termuda. Alhamdulillah Bu, termuda. Alhamdulillah termuda sih Bu. Termuda emang ya, tapi Terry adalah host terbaru kita yang udah join sekian episode terakhir ya. Iya. Sebelum kita mulai reaction kita mau nanya Tenry dulu. Waduh, gimana kok jadi rasanya? Gimana rasanya Mbak Tenri? Menjadi Ini kayaknya pertanyaan di luar skrip deh. Sengaja banget nanyanya. biar dapet reaction kagetnya gitu ya. Ya Allah. Gimana Ten? Apa rasanya menjadi host podcast KPU dan membawakan obrolan-obrolan seputar kepemiluan kayak tadi di segmen bareng adik-adik mahasiswa nih gitu. Rasanya gimana Ten sejauh ini? Iya, rasanya ini campur aduk sih Bu. Campur aduk. Iya, soalnya ketemu dari berbagai mahasiswa sama ini kan anak SMA juga sempat tuh. Iya, anak SMA, jadi kayak pemikirannya tuh jadi ke refresh lagi pemikirannya. Iya. Karena ketemunya sama yang muda-muda kan, Iya. udah lama nih gak ngobrol sama anak muda. Meskipun aku juga muda sih Bu, tapi kan ya di kantor kan ketemunya ya seperti itulah. Iya. Jadi ketemunya dia banyak yang gak muda dia Mbak Nona. Iya, jadi kalau dapat narsumnya anak muda tuh kayak ternyata mereka pemikirannya begini ya. Dan semuanya hampir yang datang ke podcast KPU bagus-bagus pemikirannya Pinter-pinter tentang politik dan aware soal politik.
Jadi masih bisa dapat kayak pure mind mereka nggak sih, kayak pemikiran-pemikiran polos apa ada yang mereka dapat gitu banget nggak sih Bu, dapet? dapat banget. Kadang tuh jadi bingung jawabnya, wah, iya pertanyaannya sulit banget ya. Iya, kan ada segmen mereka boleh nanya itu kan. Iya, bener, saking sepolos itu pertanyaannya, jadi kayak pas jawab, aduh, jawabnya gimana lagi? Iya. Mesti jawab yang apa adanya apa Iya, dihalusin gitu ya. Aduh, ya Allah, Iya, bener. I see. Berarti rasanya penuh excitement juga ya, Iya, Bu. Tend ya. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan sih, Bu. Iya. Terima kasih. Iya dong. Jadi supaya lebih relate gitu juga kalau sama Tenri sama teman-teman mahasiswa sama adik-adik SMA usianya nggak beda-beda jauh gitu, masih sama Alhamdulillah. kayak teman sendiri ya nggak sih? Iya. Iya, Bu, Kalau bener. hostnya sama Mbak Nona ya kayak kakak sendiri lah Iya. ngobrolnya gitu loh. Kalau udah ke aku udah kejauhan. Soalnya sama mamanya di anak rumah. ibu Mamanya di rumah. berasa dinasehatin sih, Bu. Iya juga ya. Iya, berasa dinasehatin. Nah, itulah makanya kita cari strategi supaya tamu-tamu kita yang masih muda-muda ini juga ngerasa nggak kayak dinasehatin Ten. Iya, benar, Ya Bu, nggak? benar. Jadi kayak ngomong sama temen aja. Lebih terbuka gitu. juga ya Bu. Terbuka, ya, lebih apa adanya. Teman pemilih yang penasaran sama cerita yang disampaikan Tenri tadi, gambaran tamu-tamu mahasiswa dan juga anak SMA yang datang ke podcast KPU, silakan ya cek di YouTube KPU RI. Di situ nanti ada banyak sekali beberapa podcast yang mendatangkan teman-teman mahasiswa dan juga anak SMA yang menceritakan tentang apa buah pikir mereka tentang pemilu yang sudah dijalani dan harapan-harapan mereka terhadap kehidupan politik dan demokrasi di tanah air. Semuanya ada podcastnya, seriesnya lengkap ada di YouTube KPU RI. Ya, nih kliknya di sini nih. Ya. Nah oke, Mbak Dona, Tenri, kita seperti janji awal tadi kita mau ngobrolin tentang perempuan-perempuan yang memiliki rekam jejak dalam kehidupan khususnya pemilu, pemilu dan demokrasi di tanah air ya. Kita mau menceritakan beberapa nama karena kalau kita ingat lagi tahun kemarin kita bikin video reaction serupa kayak begini, tapi kita menceritakan tentang perempuan-perempuan dengan langkah besar. Dalam artian semua langkahnya, dalam sains, dalam bidang-bidang yang berbeda-beda. Nah tahun ini kita khusus bikin cerita tentang perempuan-perempuan dengan langkah-langkah di dunia kepemiluan ya. Oke, yang pertama kita punya cerita tentang siapa dulu Mbak Nana? Yang pertama ada namanya Ibu Maria Ulfa Santoso, Ibu. Ada yang tahu nggak siapa? Nah, Kayaknya belum lahir deh aku tuh. Kayaknya belum lahir. Pasti. Atau mungkin teman pemilih ada yang tahu. Nah, jadi Ibu Maria Ulfa Santoso ini Ibu tokoh perempuan pertama yang memperjuangkan hak pilih perempuan. Begitu. Keren banget ya. Wow. Dan tahu nggak dia mulai perjuangannya itu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 30-an. Ya Allah. Wow, bener sih kamu belum lahir. Belum lahir, Ha-ha. belum nikah kayaknya juga orang tua. Orang tuanya bahkan belum nikah. Orang tuanya ya. Saking tuanya. 1930 Mbak. 1930 Ibu. Atau sebelum era kemerdekaan ya Iya, Ibu ya, betul, iya Mas. kan, Ha-ha. sebelum era kemerdekaan. Jadi aktivis dimulai Ibu Maria Ulfa Santoso mulai aktif begitu tahun 30-an, terutama melalui keterlibatannya dalam Kongres Perempuan Indonesia Ibu. Iya Mbak. Sudah ada kongres. Nah iya. Nah Iya, jadi itu betul-betul. pada masa itu tuh 30-an. perempuan tuh belum memiliki hak untuk memilih begitu dalam ranah politik. Jadi melihat adanya ketimpangan ini, Ibu Maria Ulfa Santoso memperjuangkan hak supaya setara. Begitu kira-kira. Nah, Nih, betul-betul. Coba sambil nanti Mbak Nona mau cerita, teman-teman kita lihat dulu gambarnya nih. gambarnya yang ini Ini kita teman masih pemilih. dapat nih gambarnya ada nih di mesin pencari. Coba dilihat ya. Ini dia. Nah, ada tambahan cerita apa lagi soal beliau Mbak Nona? Tambahannya, jadi dia aktif banget ya Bu ya dalam forum resmi, kemudian kongres-kongres perempuan. Ini aktif banget Ibu Maria Ulfa ini. Pernah menjadi Menteri Sosial Ibu. Wih, Mbak, keren iya, banget. pernah jadi Menteri Sosial ini. Jadi saat menjadi Menteri Sosial, Ibu Maria Ulfa juga terus mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif terhadap perempuan. Keren banget Ibu Maria Ulfa. Iya. Kalau dilihat tahunnya Mbak, berarti tuh ada di timeline masa-masa Indonesia sedang menyusun dirinya ya untuk mempersiapkan diri menjadi sebuah Iya. negara berdaulat ya di saat itu ya, pasca pergerakan pemuda yang kita
rekam dalam sejarah itu di kisaran tahun 1928, berarti itu kan beliau berada terlibat di dalam tahun-tahun tersebut. Iya. Dan setelahnya ya, Mm-mm. sampai menuju ke proses berdaulatnya negara Indonesia berarti ya. Mm-mm. Nah, teman pemilih, ada yang sudah pernah mendengar nama beliau belum sebelum dengar di podcast ini? Kalau Atau ada pernah komentar. pernah googling mungkin. Mungkin Iya. siapa tahu ya. Belajar Mungkin, sejarah gitu. nah, Iya. siapa tahu ada yang suka banget belajar sejarah atau pernah ada dalam irisan waktunya pernah mempelajari, membaca tentang beliau, boleh lo cerita lagi di kolom Di komen-komen. Betul. Jadi itu yang nomor 1 ya, Mbak Nona. Nomor 1. Nah, nomor 1. Sekarang kita mau ceritain lagi nih ke teman pemilih untuk nama berikutnya. Siapa sih yang punya rekam jejak, seorang perempuan yang punya rekam jejak, punya pengaruh dalam dunia kepemilihan atau juga politik demokrasi di tanah air. Tenri kayaknya ada nih yang mau diceritain nih. Siapa, Ten? Spill Ada dong. Bu, namanya Bu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Dari nama belakangnya aja udah pasti tahu nih, Iya. istrinya dari Gus Dur ya, Iya. Presiden keempat Republik Indonesia. Hmm. Nah, Sinta Nuria Abdurrahman Wahid ini sebenarnya nggak berhubungan langsung sama KPU sih Bu, tapi dia punya peran yang banyak di demokrasi, di demokrasi Indonesia dan hak-hak perempuan juga. Karena dia sebagai aktivis perempuan juga Bu, hampir Iya. mungkin sama Bu Ibu Maria Maria. ya, memperjuangkan hak-hak perempuan. Iya. Apalagi saat itu kan dia juga jadi istri dari presiden kan, Iya. jadi pasti lebih privilege-nya nih dapat banget nih. Kalau mungkin Bu Marianya jadi ketua kongres misalnya, kalau ini udah istri dari presiden keempat waktu itu. Iya. Nah, Bu Siti Nuriyah ini dikenal sebagai aktivis perempuan yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Nah, sebenarnya hampir sama Maria Ulfa. Tujuannya untuk perempuan bisa memperjuangkan hak pilihnya dalam sebuah proses demokrasi yang ada di Indonesia kan. Iya. Karena kan nggak semuanya harus laki-laki yang kan kita hidup didominasi laki-laki ya kalau di dunia politik, demokrasi, kepemimpinan, tapi dia perjuangkan hak-hak politik ini perempuan di Indonesia. Iya, luar biasa kayak mengingat cerita beliau. Kalau bisa dibilang walaupun mirip, ini timelinenya di masa yang berbeda Iya, ya. benar, Bu. Iya, Betul. masa berbeda. Teman pemilih masih ingat nggak wajah beliau? Ada sih di mesin pencari, tapi kita mau memperlihatkan ke teman pemilih, ini dia beliau. Kan kita semua bisa melihat ya. Dan teman pemilih juga pasti mengingat dengan baik. Mungkin ada beberapa di antara teman pemilih yang memiliki rekaman memori juga, pernah melihat atau mengikuti membaca bagaimana kiprah beliau. Boleh juga loh sharing-sharing di kolom komentar ya. Itu orang kedua nih. Dan kita mau menceritakan yang nextnya. Nah, nextnya ini adalah serangkaian nih. Aku mau mengantarkan ceritanya. Mbak Nona sama Tenri nanti juga akan membagikan cerita perorangannya. Salah satu yang memiliki kiprah penting dalam kehidupan pemilu dan penyelenggaraan pemilu di tanah air, siapa lagi kalau bukan anggota Komisi Pemilihan Umum. Nah, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Yang ada di KPU RI, tentu saja beliau-beliaulah yang menjadi bahasanya apa? Pemeran utama kalau di film ya, dalam proses penyelenggaraan pemilu ya. Beberapa perempuan yang namanya terekam dalam sejarah, kita akan menceritakan beberapa ya, Mbak Nona dan Tenri, beberapa tokoh yang kebetulan juga adalah anggota Komisi Pemilihan Umum di Republik Indonesia atau di pusat. Dan pasti sebenarnya teman-teman pemilih semua juga sudah mengenal nih, kita mau mengingatkan aja ya. Yang pertama itu adalah anggota KPU yang pertama. Ya, dan ini dari sekian anggota KPU, beliau salah satu perempuan dalam kelompok tersebut, Profesor Valina Sinka. Dan ini gambarnya untuk mengingatkan teman pilih dulu. Nah, jadi saat ini beliau juga berawal dan juga sekarang masih menjadi akademisi di salah satu universitas terkemuka di Indonesia, dan patut direkam dalam sejarah, patut kita kenang, patut kita notice baik-baik bahwa beliau salah satu anggota KPU yang pertama, dan sebagai perempuan tentunya mendapat catatan tersendiri nih, kespesialan sendiri terutama di hati kita sesama perempuan ya. Beliau memimpin dalam periode 2004-2007. Nah, kalau teman pemilih juga pernah melihat, beliau juga sempat menjadi pasca dari KPU RI, beliau juga masih berkiprah di dalam
kepemiluan, beliau dipercaya, diamanahkan sebagai anggota DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, sepertinya setelah selesai kemudian beliau kembali lagi ke kampus ya, dan sampai sekarang beliau juga sebagai akademisi. Tentu saja dengan kiprah-kiprah beliau sebagai akademisi, penelitian dan juga dalam berbagai forum-forum pembahasan, dan tetap berada di dalam jalur yang masih sama sebagai anggota KPU, yaitu di jalur sosial politik ya. Betul. Nah, itu ilmu yang beliau bawa nih, yang beliau usung gitu ya. Salah satu yang patut dikenang orangnya beliau ini, tata bahasanya beliau, pembawaannya juga sangat lembut gitu. Orang kalau ngelihat itu apa, kalau bahasa kita ibu-ibu banget gitu ya. Motherly banget ya Bu, bener. Emang ada perempuan yang nggak ibu-ibu banget gitu? Ada kali, mungkin biasanya kalau beda juga Bu di rumah. Tergantung kodamnya Bu. Iya bener sih, tergantung kodamnya. Oh iya, wujudnya sih ibu-ibu ya, tapi tergantung kodamnya apa ya. Nah, kalau Ibu Prof Valina Singka ini mungkin kodamnya ya ibunya para ibu gitu mungkin ya, kalau bisa digambarkannya. Dalam setiap pembawaannya memang lembut, halus, tapi tapi tetap punya value ya. Ialah seorang yang dipercaya menjadi pimpinan dalam lembaga penyelenggara pemilu, tentulah memiliki keistimewaan ya. Urusan bicara dan menyampaikan itu, menyampaikan pendapat dan juga opini itu udah menjadi hal yang wajib ya, untuk bisa punya karakter tersendiri, dan tentu menimbulkan impresi yang seperti itu. Ibunya halus, lembut, tapi tetap tegas gitu ya. Keren. Banyak belajar kita dari Prof Valina ya Bu ya. Iya, pertama kali menjabat sosok perempuan. Keren banget. Iya, di masa itu ya. Kita menaruh banyak hormat dan respect kepada beliau. Nah, untuk yang berikutnya, tokoh berikutnya nih masih juga dari jajaran anggota KPU ya, karena tadi kita janji mau mengambil sampel beberapa ya. Yang berikut ini mau diceritain sama Mbak Nona nih. Oke, yang berikutnya ini ada Ibu Kusnul Mariah, Ibu. Nah, Ibu Kusnul Mariah ini spesial banget ya Bu ya. Spesial banget. Kenapa? Karena beliau menjabat sebagai komisioner KPU saat pemilihan secara langsung itu terjadi di 2004 Ibu. Nah, pemilihan secara langsung ini kan menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi ya Bu ya. Nah, ini benar-benar kiprahnya kita, saya nggak bisa bayangin sih Bu betapa hektik saat itu ya nggak sih Bu. Kayak baru pertama kali no idea at all, tapi bisa terselenggara dengan baik. Itu keren banget dan patut diapresiasi setinggi-tingginya Ibu. Betul. Tidak terbayang kita yang saat ini menjalani penyelenggaraan pemilu dengan undang-undang pemilu yang sudah mirip ya dengan yang periode sebelumnya, dan kita sudah ada gambaran dari periode sebelumnya juga. Nah, beliau ini memimpin penyelenggaraan pemilu di masa pertama kali dilakukan sebuah langkah baru berubah ya. Untuk teman pemilih yang mungkin yang masih baru-baru aja nih mengikuti kepemiluan nih, para Gen Z yang mungkin belum kebayang di masa dulu seperti apa. Jadi kenapa dibilang sama Mbak Nona tadi pemilihan secara langsung? Karena sebelumnya pemilu di Indonesia itu tidak memilih secara langsung. Kita nggak milih langsung siapa presidennya, siapa anggota legislatif pernama, anggota DPD pernama. Kalau dulu itu pakainya calon tertutup. Jadi yang kita pilih cuma partainya aja. Partainya, betul. Nah, kalau kita baca sejarah itu di masa dulu itu, di masa waktu itu kayaknya masih sebutannya Orde Baru ya. Itu kan partai yang berkuasa tuh hanya beberapa. Jadi yang dipilih ya kita masyarakat Indonesia, kalau datang ke TPS nyoblos itu yang dipilih parpolnya, partainya. Terus ada yang lebih keren lagi nih Bu, dari cerita Bu Kusnul Mariah, bahwa perjuangannya nggak berhenti sampai di tahun tersebut Ibu. Sampai sekarang Ibu Kusnul juga masih aktif menyuarakan peran serta perempuan dalam politik dan kepemiluan Ibu, baik sebagai peserta, penyelenggara maupun pemilih begitu. Iya, itu luar biasa ya. Tetap Ini lanjut terus. Teman pemilih, untuk mengingatkan ini dia wajah beliau, Ibu Kusnul. Kita tampilkan di layar. Salam hormat Ibu Kusnul Mariah. Iya. Dan kan memang beliau masih saat ini masih akademisi ya. Masih profesor Ibu. Sudah profesor juga. Sudah profesor beliau. Keren banget. Jadi dua nama yang kita sebut tadi adalah Prof Valina dan Prof
Kusnul. Dua-duanya berada di angkatan yang sama ya, sama-sama masuk pertama sebagai pimpinan KPU. Pionir di ya Ibu RI. ya. Pionir awal ya. Pionir awal. Bayangkan betapa tangguhnya ya. Iya. Kebayang kan? Nggak Nggak kebayang Iya mengganti sistem begitu ya Bu Iya. ya. Di masa seperti itu Harus dengan adaptasi, Iya, harus kebijakannya eksekusi baru, juga, kebijakan baru, yang baru, tekanan-tekanannya, Iya. nggak sosialisasi bisa pun juga baru kan Iya Bu kan, itu. benar-benar. Jadi berarti kayak kita sekarang yang kita lakukan di saat ini Melanjutkan. ditambahkan kali lipat Iya. gitu. Kalau dulu itu Iya. gitu ya kayak beban dan tanggung jawabnya gitu. Karena harus memformulasi ya Bu ya. Mm-mm. Itu wah luar biasa. Nggak kebayang sih Bu saat Iya, itu. Yang iya. baik pusingnya. Nggak kebayang pusingnya. Ya teman pemilih itu baru 2 nama. Kita mau menyebut lagi pimpinan KPU yang perempuan nih, yang pasti sudah tercatat rekam jejaknya sebagai anggota KPU juga. Coba Tenri ceritakan siapa lagi Ten berikutnya. Nah, yang berikutnya itu dia menjabatnya periode 2007 sampai 2012. Itu namanya Bu Endang Sulastri. Nah, Bu Endang ini sekarang juga sama seperti anggota KPU perempuan sebelumnya, dosen juga Bu sekarang. Jadi sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, pernah menjabat di anggota KPU, menjadi salah satu dari sedikit perempuan yang duduk di posisi strategis dalam penyelenggaraan pemilu pada saat itu ya Bu. Iya, iya. Latar belakangnya sebagai akademis dan bidang ilmu sosial politik memberikan landasan kuat dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan ya. Karena kan dosen ya pasti ya pas dia menjadi sebuah anggota KPU ya ilmu-ilmunya bisa diterapin di sini. Terus Iya. nanti kuliah juga bisa menceritakan ke mahasiswa-mahasiswanya pas menjabat tuh pas jadi anggota KPU gini loh, merancang kebijakan untuk kalian bisa milih secara langsung, untuk sosialisasinya biar banyak partisipasinya. Iya. Jadi kayak sebelumnya kita perlihatkan dulu wajah beliau, Oh, iya. kita ingatkan Iya. teman pemilih ya. Dadah. Celing gitu. Jadi itu mungkin benefit ya ketika seorang yang berada di puncak kebijakan sebagai anggota KPU Iya. RI terutama, terus beliau ternyata juga adalah akademisi. Kayak kalau nyeritain ke mahasiswanya itu kayak real gitu ya. Iya, Bu. Ini loh versinya dari penyelenggara sendiri itu Jadi kayak nggak begini. teori. Jadi nggak sekedar teori Iya. betul. Dan mahasiswanya juga jadi bisa mendapatkan cerita yang sebenarnya. Iya, bisa jadi ilmu buat ke depan, siapa tahu nanti mahasiswanya bisa jadi anggota KPU berikutnya Bu. Betul, Ya. betul. Berlanjut gitu Betul. ya. Investasi keilmuannya ya. Ada jembatan untuk di situnya jadi dosennya, jembatan untuk mahasiswanya nanti jadi anggota KPU kah Iya. atau berkecimpung Terinspirasi di begitu ya. Di kepemiluan, di ya. kepemiluan. Menyenangkan sekali loh itu. Dan ini juga kita juga beruntung di angkatan kami sekarang ini, teman pemilih kami semua bertiga di sini dan semua teman-teman di KPU itu masih lumayan dekat ya jarak waktunya bersama Ibu Endang Sulastri ini. Jadi beliau masih sering hadir di KPU baik sebagai Forum diskusi ya Bu. dalam berbagai forum diskusi keilmuan dan kepemiluan, masih sering dilibatkan dalam proses keilmuan yang dilakukan oleh KPU. Jadi masih kita di sini masih beruntung bisa masih bertemu dan bertukar pikir dan mendengar Betul. langsung dari Bu Endang Kontribusinya sampai sekarang. Iya. Meskipun nggak menjabat sekarang tetap perhatian sama KPU. Betul, Terima betul. kasih Bu. Terima kasih Ibu, sehat-sehat ya Ibu Endang. Iya. Dan kita mau melanjutkan teman pemilih ke cerita selanjutnya, profil berikutnya itu ini masih satu angkatan nih sama beliau bersama Bu Endang Sulastri, itu adalah Dr. Sri Nuryanti. Dulu itu periodenya bersama-sama. Dan sekarang kita perlihatkan wajah beliau dulu supaya teman-teman ingat, inilah beliau. Tada. Ibu Sri Nuryanti ini beliau itu masih berkarya saat ini, masih aktif berkarya, umurnya karena beliau masih muda juga. Jadi di dalam kehidupan bernegara ini beliau juga masih aktif dan saat ini dipercaya sebagai salah satu pimpinan atau direktur di BRIN. Keren. Iya gitu. Dan beliau juga tidak berhenti kiprahnya setelah selesai dengan penugasan di anggota KPU, beliau masih di ranah kepemiluan juga gitu, masih get along gitu. Iya Bu. Yang satu yang saya ingat itu ketika masanya beliau ini kan
angkatan saya itu baru menjadi CPNS ya di KPU. Jadi ketika pas ibu masuk jadi itu CPNS. aku CPNS waktu itu. Wow, berapa tahun yang lalu. Jangan diingatkan. jangan di googling. Nah itu beliau itu termasuk profilnya salah satu anggota KPU dalam yang tidak hanya menonjol dalam hal pemikiran keilmuan, tapi salah satu yang spesial dari Ibu Sri Nuryanti itu adalah personalitinya. Itu karena beliau itu ada kesukaan atau minat yang tinggi terhadap seni, menyanyi, dan seni lain dan paduan suara. Jadi hal seperti itu kental banget dalam kepemimpinan periode saat itu. Jadi cara beliau membawa bagaimana KPU ini berada dalam jajaran kehidupan dalam bernegara dan tata pemerintahan ini itu sangat luas. Semisal ketika KPU itu hosting seluruh penyelenggara pemilu sedunia dalam beberapa forum, ada tuh kalau misalnya di hari pemilu itu kan kita melakukan seperti election visit ya, kita mengundang sahabat-sahabat dari negara-negara lain yang menjadi kolega baik atau tetangga dari Indonesia untuk melihat langsung proses pemilu di Indonesia. Nah, dalam proses menghadirkan segenap tamu-tamu penting ini Bu Sri Nuryanti ini yang paling lihai banget gitu, jago banget diplomasinya, get along sama semua tamu-tamu tuh membuat suasana itu sangat mingled, sangat cair, sangat kekeluargaan, sangat family gitu, sangat akrab gitu. Nah orangnya memang pinter banget gitu diplomasinya, menyambut tamu dengan guyonan-guyonan. Jadi ibu-ibu yang luwes gitu ya. Kalau tadi ibu-ibu yang ibu, nah ini kodamnya beliau ini mungkin ibu-ibu yang luwes itu friendly gitu. Sangat friendly. Kebanyakan main sama anak muda biasanya Bu. Iya gitu. Jadi santuy. Iya jadi santuy. Sampai ngajak pegawai-pegawai KPU bikin paduan suara. Paduan suara pegawai KPU gitu. Itu beliau yang menginisiasi itu, terus maksudnya itu kalau bahasa Jawa gondeli itu pokoknya dipegangin terus gitu loh, harus ada terus dikawal dilibatin terus kayak gitu. Nah itu salah satu yang lekat ya dalam memori ya, selain kiprah beliau dalam keilmuan yang tentu saja tidak perlu diragukan lagi ya. Ibu Sri Nuryanti, sehat selalu ya Ibu. Kita masih suka intip-intipan story WA. Ibu lagi apa ya? Ya itu ada lagi nih teman pemilih cerita berikutnya. Kita punya siapa lagi ya yang mau kita ceritakan ya Mbak Nona? Ada Ibu Ida Budiati yang juga komisioner, pernah menjabat sebagai komisioner KPU. Sebelumnya KPU RI ya Bu ya. Sebelumnya di KPU Provinsi Jawa Tengah begitu. Iya. Ibu Ida Budiati ini akademisi di bidang hukum Ibu, di bidang hukum. Karir dan kiprahnya di bidang kepemiluan sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya. Bahkan sampai sekarang kita bisa lihat Ibu Ida aktif begitu ya Mbak ya, aktif di berbagai kesempatan begitu dalam diskusi, forum. Iya. Masih sering terlibat juga dalam tusi kepemiluan kita saat ini ya. Iya betul Bu. Teman pemilih yang mungkin lupa, dengan beliau kita tampilkan dulu wajah beliau nih supaya ingat. Ini dia. Nah, ini kayak awet muda gitu ya, kalau Ibu Ida itu ya. Iya. Kalau dari dulu tuh kita yang paling ingat sama Bu Ida itu kalau selama pelayanan terhadap beliau tuh jarang makan. Oh iya. Jauh saking sibuknya Makannya beliau dikit banget. Kita kalau misalnya mau meeting gitu ya, meeting rakor gitu misalnya, beliau kita kawal makannya gitu. Makannya cuma minta teh sama buah doang gitu. Kita ngebatin ya Bu, nggak lapar. Ini kita mau rapat sampai malam loh gitu loh. Kerjanya berat loh Bu. Iya loh. Kok bisa makannya dikit. Kita aja yang di staffnya harus ada karbo, harus ada lauknya ini gitu ya biar kuat gitu kan ya. Ini Bu, saya buah aja, ngebatin Bu kuat. Bu tulang itu buat dari apa Ibu? Dan itu tidak hanya sekali, memang seperti itu. Seperti itu ya. Sespri beliau pun kalau bercerita memang seperti itu. Dan memang orangnya ini ya, kalau bisa kita ingat runutannya, beliau ini berarti pimpinan KPU yang perempuan yang selama dalam keperiodenya itu perempuannya hanya satu ya. Oh iya. Hanya beliau aja. Ya betul, beliau generasi pertama, karena setelah Bu Sri Nuryanti dan Bu Endang Sulastri tadi kepengurusan atau kepemimpinan di KPU di periode 5 tahun berikutnya itu yang perempuan hanya cuma Bu beliau Ida sendiri gitu. Tapi sangat
sangat solid, tetap sangat solid biarpun apa ya itulah hebatnya perempuan-perempuan yang Iya, Bu. marwahnya tuh udah jadi pemimpin ya, kayak situasi apapun itu ya memang udah bisa langsung Udah bisa sat-sat handle. menyesuaikan diri gitu. Jadi ya pimpinan lain yang pria, bapak-bapak pun juga tidak ada, maksudnya tidak ada apa terlihat mulus-mulus aja Iya. gitu dalam kepemimpinan beliau. Profesional. Saking profesionalnya ya Iya, begitu ya. profesionalnya. Nah, itu profil Ibu Ida Budiati. Sekarang kita mau ceritain yang berikutnya. Siapa ya, Tenri? Yang saat berikutnya ini. yang saat ini. Ah, ya, sampel beberapa berarti yang saat ini ya. Yang saat ini Ya. yang pertama itu Bu Betty Epsilon Idrus. Ibu kita. Iya. Komandan data. Kalau udah ngomongin data semangatnya Iya, semangatnya emang Runut. fokusnya tuh fokus banget Bu. Iya kan? Sampai malam juga, sampai pagi deh Bu. Kebetulan kan suka ngikut ya liputan. Iya, iya. Wah, itu parah sih, sampai aku kayak passionate sekali. Iya, ya. passionate Ya, banget. passionate banget, sampai bingung ya. kok bisa ya dia passionate banget sama sesuatu. Mm-mm. Kayak kita kan biasa ke distract kayak ada suami nih ya udah ini. Enggak, dia bener-bener kayak fokus kerja di atas di Iya. panggung tuh kayak wah, udah Betul. di atas meja udah diem sampai Jadi- selesai kerjaan Bu. Iya. Kita masih perlu tampilin wajahnya nggak nanti? Harusnya iya sih, takutnya teman pemilih Udah hafal. teman Masih pemilih ada. belum hafal. Iya, bener. Nah, teman pemilih patut juga saya highlight. Jadi Tenri ini termasuk tim liputan yang paling sering, kebetulan tusinya tuh paling sering nempel di Ibu Betty Iya. gitu. Jadi dari Tenri ini bisa ada cerita tadi yang disampaikan Tenri itu, saya bisa highlight karena ada beberapa forum-forum nasional di mana Ibu memimpin langsung Di satu Indonesia se-Indonesia operator apa data. namanya? Data, operator data Data. sama kasup-kasupnya ya. Iya. Pernah gitu kayak di suatu malam itu hampir tengah malam atau udah lewat tengah malam gitu saya karena ada suatu forum seperti itu dan forumnya tuh 3 malam atau 4 Iya, Bu. hari gitu-gitu kan. Nah, terus saya sempet tuh komunikasi sama Tenri tuh. Ten, mana foto-fotonya belum disetor udah jam segini acaranya lagi apa. Nah itu tadi jawabannya Bu, ini tuh masih bakalan pagi. sampai pagi dan semuanya di ballroom sini semuanya tuh comparing data semua, Iya. terus cek data cari Satu yang Indonesia error loh, mana. Bu. Se-Indonesia orang, Satu bayangkan Indonesia Mbak Non loh, orang Bu. sebanyak itu ya. Indonesia berapa? 540 sekian Iya. dikalikan 2 atau 3 Iya. orang kan satu satkernya kan. Orang sebanyak itu dipimpin langsung. Tadi kirimin fotonya Ibu lagi di bangun cekrek gitu. Nih Bu, ibunya masih ada di sini. Sampai Mana yang nih kita berani operatornya, pindah. operatornya juga udah saking capeknya kali ya, kerjanya tuh udah sambil ini Glosor, tiduran, glosor. glosor. Ya, yang penting pantau. nyaman. Iya. Dan itu dibiarin udah hall Iya. ballroom Yang penting sebesar kerjaannya itu. selesai aja Bu. Kalau kata Bu Betty kayak Iya. Iya. Mm. Di saat itulah kita merasa apa ya, deg-degan, agak ngerasa kesian dan ngerasa bukan bertanggung jawab, ngerasa nggak enakan juga. Iya. Saya udah mau tarik selimut di rumah. Kata saya Tenri sama Masih. teman-teman operator masih Masih melotot kan? awal data Tanya gitu. udah 5 watt Bu. Aduh itu udah gak kebayang gitu ya. Kayak apa namanya, kopinya berapa banyak, cubit-cubitan biar nggak ngantuk ya nggak? Aduh. Apalagi ini masalah data ya Bu Iya, ya, yang nggak salah, dimana toh. harus menuntut akurasi Betul. begitu. Mm-mm. Bukan perkara yang mudah begitu Mm-mm. Bu untuk handle data. Soalnya data ini. pemilih kan buat dia nyoblos juga kan, hak Iya. pilihnya berkaitan Iya. hak pilih. Itu tugas KPU untuk benar-benar memastikan semua masyarakat itu terlayani untuk menggunakan hak pilihnya ya. Betul boleh Bu. nggak boleh ada yang apa terhilangkan Betul. hak pilihnya gitu. Itu seru banget sih bekerja bersama Ibu Betty itu. Iya Bu. Kayak apa, langsung wah kayaknya bakal jadi panutan sih. ini real ya, soalnya dia ngikut langsung ya. Terus. Iya. Jadi kayak Terus, kok iya. bisa ya, ternyata bisa ya meskipun punya anak, punya suami, Iya. bisa ya. Iya, Iya. iya. Masih fokus satu hal gitu, kerjaan. betul. Di saat lagi kerja ya kerja. Heeh. Itu hal yang menarik juga nih, pengen kita highlight juga. Jadi bagaimanapun profilnya kalau kita sebagai masyarakat yang perempuan ya, Iya, apalagi perempuan yang bekerja itu selalu merasa ya ini ada isu-isu itu di Iya, dalam betul, apa Bu. isu domestik, isu keseharian kita. Pergumulannya begitu ya Bu, Pergumulannya ya? seperti itu Pergumulannya dengan seperti pekerjaan itu. ya. Kalau Heeh. udah Bagaimana mau nikah, kalau Nah, udah nikah terus iya punya kan? anak kan kayak kerja nggak ya, kerja nggak Iya, ya. terus kayak kamu mau kasih berapa persen gitu? Apakah 80%-nya untuk your family, Bener. terus 20% untuk pekerjaan ataukah? Nah, ini Ibu Betty tuh yang kayaknya tipe-tipe yang kayak rumah 100% tapi kerjaan juga 100% Iya, jadi gitu kayak, loh. kok bisa, Kok sampai bisa? Gitu loh. Kok bisa? Iya. dan fresh terus, jadi kayak kita aduh gimana ya cara biar fresh terus, dia ngapain ya. Iya, gitu loh. Tapi emang aktif olahraga sih Bu, Pasti, aktif iya, aktif betul. banget.
tenisnya, Iya. ya kan, Aktif. berenang sama anak-anak nemenin Iya, putri-putri makanya- beliau. Ya, emang harus dibarengin olahraga sih emang. Peringatan untuk diri sendiri. Sementara dari kita aja dari sini ke kantin udah capek. Iya. Iya. Jangan ke Udah kantin, ngos-ngosan. nunggu busway, nunggu busway aja udah kayak lama banget nih. Udah Iya, betul. ngos-ngosan Sedangkan ya. dia ibunya kerjanya bener-bener Luar waduh. biasa. Iya, betul. Makanya kadang terpukul aja kayak suka ngeluh tapi kayak, yang ini berat banget kerjanya tapi dikerjain gitu sampai selesai gitu. Iya. Beratnya berlipat-lipat kalinya kita, Iya, Bu. tapi selesai gitu. Iya. Keren sih, keren. Ibu Betty, jika Ibu melihat tayangan ini dan segmen ini, terimalah Terima kasih. rasa salut dan hormat kami. Ibu bagaimana caranya bisa seperti itu? Mohon Iya, Bu. berbagi dengan kami di kolom komentar, Ibu. Ya kan kita juga pengen tahu juga ya pasti Iya, tips-tipsnya. ya. Iya, bagaimana menghadapi semua ini. Jadi kayak Iya, bener, kok Bu. semuanya 100% terus gitu loh. Semuanya Iya, kok makanya. full terus gitu Get effortnya. ready terus gitu Iya, ya. Keren gitu. Luar biasa banget. Dan teman pemilih pasti juga punya pendapat sendiri kan. Mungkin teman pemilih sesama penyelenggara pemilu mungkin pernah ada riwayat cerita bersinggungan dengan beliau, bagaimana beliau di mata teman pemilih yang terkenal sampai sekarang. Boleh juga loh cerita di kolom komentar ya. Nah, setelah Ibu Betty Epsilon Idrus, kita Next, ada siapa, Ibu? Ibu Iva Rosita. Ah. Nah, ini adalah bahasanya personel termuda. Kalau di host kita kan ada Tenri, personel termuda yang joinnya paling baru. Nah, baru. Ibu juga Ibu dari PAW dan ternyata Ibu Iva ini pure blood ya sebagai seorang Iya, Bu. penyelenggara pemilu ya. Iya. Berawal dari PPK, PPK. terus beliau ke kabupaten ya. Iya, kamu. Kemudian tetap fokus lagi di kepemiluan di KPU provinsi Kalimantan Timur. Ya, kemudian saat ini beliau berada di KPU RI. Jadi kalau teman pemilih melihat podcast kita bersama beliau, ini nih, ada nih linknya di sini nih gambarnya ini. Nah, judulnya yang ini nih. Nah, ini ya. Itu. Kan sama saya ya kayaknya ya. Sama Eh, aku, sama sama Mbak aku. kan? Iya. Iya, sama Tuh kan aku. udah lupa. Udah lupa lagi banyak episode hot Saking nih banyak, iya. Sama podcast. Nona ya waktu itu ya. Sama aku waktu Nah, itu, Bu. Itu teman pemilih bisa lihat lagi deh itu podcast kita bersama Ibu Iva itu rekam jejaknya. Iya. Itu memang orangnya memang fokus ya. Iya, Bu, Iya. bener-bener Determinated gitu itu loh. straight banget sama tujuannya. Iya, gitu. Dan jangan salah, beliau juga seorang ibu, Iya. seorang istri, dan Iya. beliau putra-putrinya juga tidak cuma 1-2 ya. Mm. Ada satu di postingan beliau mungkin yang paling dewasa sudah lulus kuliah. Lulus kuliah. Udah lulus. Berarti ibu kelihatan awet muda aja gitu ya. Iya, tapi Iya, iya sih. awet Dan muda. putra-putrinya udah senior juga gitu. Dan itu termasuk salah satu profil yang itu tadi seperti Ibu Betty ya. Iya. How to handle everything gitu. Semua bisa determinated gitu. Tertata hidup beliau gitu. Dan waktu itu kan beliau cerita Balance. di dalam podcast tersebut gitu ya. Memang semua hal itu memang disepakati, dibagi dan dikerjakan bersama nih antara dengan saat itu beliau maksudnya dengan keluarga ya. Oh. Memang menyepakati gitu. Dengan keluarga suami beliau, putra-putrinya, dan mungkin the whole support system ya mungkin Iya, ya. betul, Bu. Kita perempuan kan mengusahakan seperti itu kan, mengusahakan untuk bisa mewujudkan semuanya dengan baik gitu, tidak ada yang tertinggalkan. Balance gitu ya. Ibu Iva juga mungkin kalau mendengar atau melihat segmen ini berkenan juga menerima salam hormat dan salut kami. Ibu juga berkenan nanti memberikan semangat supaya perempuan-perempuan Kartini-Kartini di seluruh tanah air, tidak hanya penyelenggara pemilu tapi juga keseluruhan, memiliki semangat yang sama untuk sangat fokus dan juga mampu menyelesaikan hal-hal yang sudah menjadi pilihan. Betul, gitu. Bu. Ya, Sangat mendorong perempuan juga loh, Bu. Iya, Kalau ya, waktu itu aku pernah inspiring. liputan kan. sama Iya. beliau. Iya, Mm-mm. liputan Bu Iva. Mm-mm. Dia juga mendorong PPK, kan depan PPK yang banyak tuh. Mendorong PPK tuh biar seperti dia. Jadi dia menceritakan dia dari PPK terus di Kota Bontang terus baru Kaltim. Dia menceritakan semuanya itu. Jadi biar sebagai inspirasi ke PPK-nya mengikuti jejak beliau gitu. Iya, Apalagi iya. perempuan, beneran di straight tuh perempuan Keren sih, nih. Bu. Iya. Jadi termotivasi Jadi, ya. mereka jadi itu. selama menjabat pun bukan hanya soal kebijakan, tapi dia juga mendorong partisipasi perempuan itu. Iya, Makanya hebat keren, ya. keren juga sih, Bu. Keren, Bu Iva. sebagai penyelenggara juga Iya. ya dalam hal ini ya. Apalagi kan Keren, ketemunya keren, sama keren. PPK kan. PPK kan bisa aja nanti naik dari kabupaten kota, Iya. komisioner Iya. kabupaten kota. Ya. Bukan rahasia lagi, banyak banget terekam pimpinan-pimpinan Iya. kita, tidak hanya yang perempuan tapi juga banyak yang laki-laki juga Laki-laki.
punya rekam jejak memang dari Mulainya. PPK ya kan. Iya. Jadi pure bloodnya tuh kental banget gitu, bukan cuma dari KPU Kap Kota, tapi bahkan sebelum itu beliau-beliau sudah berkiprah sebagai PPK gitu. Udah langsung menyentuh pemilih itu Iya. dari bawah. Dan apa sih yang lebih menginspirasi ketimbang orang yang sudah mengalaminya langsung ya nggak? Betul, Bu. Ini sampel nyata nih, Iya, jadi beliau bisa, berarti kita juga kalau Iya, berusaha pasti pasti juga bisa. opportunity sama kan, bisa juga kan gitu. Terima kasih ya ibu-ibu semua pimpinan kami. Tadi seperti saya sampaikan ya, Mbak Nona dan Tenri, ini hanya beberapa sampel contoh aja. Iya, beberapa. Yang bisa kita highlight untuk bisa diceritakan kembali kepada teman pemilih ya. Tentu teman pemilih bisa melihat lebih banyak di mesin pencari siapa saja pimpinan anggota KPU yang bertugas atau pernah bertugas di Komisi Pemilihan Umum di Republik Indonesia ya. Nah, itu tadi baru cerita kita untuk yang dalam negeri. Oke, seru, nanti kita sambung lagi ya dengan yang Luar negeri. luar negeri. Baik, kalau gitu teman Willy, kita ketemu lagi setelah yang satu ini hanya di podcast KPU RI di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama kita bertiga di sini. Ada saya Nona Saya Tenri. Dan saya Reni. dan ibu kita, bukan ibu kita Di situ. Bu Kartini, ibu Iya. kita Bu Reni maksudnya. Betul ibu itu. Bener ibu. Baik, teman pemilih, tadi di segmen 1 kita sudah membahas tentang perempuan dalam kepemiluan dan demokrasi begitu. Iya. Ada beberapa tokoh ya yang kita highlight dari anggota atau komisioner KPU RI begitu. Dan juga ada tokoh-tokoh perempuan di luar KPU RI begitu ya Bu ya, Iya. yang punya kontribusi terhadap pemilu dan demokrasi. Nah, Iya. saat ini teman pemilih, mungkin teman pemilih yang baru nonton bertanya-tanya begitu ya, ini lagi edisi apa sih? Ini edisi spesial Hari Kartini, teman pemilih. Nah, jadi kita mau merayakan Kartini bukan sekedar ritual, tapi juga sebagai momen refleksi begitu atas perjuangan-perjuangan Kartini di masa saat ini, khususnya di bidang pemilu dan demokrasi. Nah, Betul. teman pemilih, edisi ini berbeda, bukan hanya topiknya tapi juga pakaian kita nih. Iya, betul. Biasanya kan pakai seragam. Iya. Ya, Mbak Nona juga pasti pakai yang basic ya, basic anchor news gitu kan. Oh, udah cocok sih. Basic package ya. Kalau ini sekarang extraordinary ya, teman Betul. pemilih. Spesial setahun sekali Nah, kan. boleh nggak di-spill ini, Oh, Ibu? oke. Coba dari siapa Dari dulu? Ibu boleh. Dari Kostum aku dulu. apa ini, Ibu? Iya, ini adalah pakaian Jawa sebenarnya, yang kalau pakaian nasional Indonesia itu kan bentuknya kebetulan kebaya ya. Kebayanya ternyata kebaya juga ada banyak jenisnya. Ada kebaya Kartini, kebaya Solo Tukutu Baru yang ada kotaknya gitu. Nah, ini salah satu kebaya yang terinspirasi oleh bisa dibilang salah satu perempuan yang mungkin cukup famous dari diangkat dari buku menjadi serial ya. Serial TV, serial tontonan berbayar ya, film ya, itu Jengyah ya. Jadi dia menaikkan lagi kisah tentang kebaya Janggam ya. Iya, Janggan. Janggan ya. Gadis kretek. Thank you. Gadis kretek ya. Kebaya Janggan. Ternyata kalau orang lihat nggak tahu kebaya Janggan, taunya itu kok mbak-mbak tapi pakai beskap gitu ya. Iya. Beskap itu model kayak jas Laki-laki. laki-laki Jawa gitu ya. Tapi ternyata model Janggan itu memang ternyata katanya ceritanya dibuatnya di masa itu adalah untuk terilhami dari memang perempuan-perempuan yang punya statement lebih bold gitu dalam hal pernyataan sikap terhadap diri, pemikiran, terhadap lingkungan sosial. Dan kebaya ini dianggap karena terinspirasi dari beskap laki-laki, jadi kayak untuk menunjukkan bahwa ya kami juga mampu bersuara, ya kami juga yang berani mampu speak up cenah. berani speak Begitu. up, benar, itu dia. Eta cenah gitu. Eta cenah. Iya, Kayak gini ya. Nah, jadi ini kebaya ya, dengan jenis yang lain. jenis janggan. Kalau Mbak Tenri boleh di-spill nggak? Ini outfit of the day-nya spesial Hari Kartini ini. Kalau aku pasti semua orang tahu sih. Kebaya encim ya. Kebaya Encim. encim. Iya, biasa anak muda zaman sekarang udah banyak banget yang pakai. Bahkan kalau kantor gitu banyak banget yang pakai. Iya. Banyak kebaya encim. Iya, ya. kebaya encim. Bisa untuk daily use Iya, gitu, daily ya use, nggak? Bu. Jadi nggak harus Hari- formal juga. Bener, Wear juga bisa dijadiin bisa,
working outfit gitu Iya, loh, betul. ya nggak sih? Banyak Kayak yang kayak gitu. Sekarang hari- berkain istilahnya. berkain, betul. Terus itu juga Mbak Nona, anak sekarang berani mengadopsi dalam pakaian-pakaian adat daerah ini dalam bentuk keseharian, misalnya di mixnya Iya. udah nggak pakai high heel ala kondangan kan, Iya, kalau kita special occasion kan, tapi dipadu dengan sepatu keseharian, bisa flat, bisa juga Bisa sneakers, ya sneakers, kan, iya. gitu. Jadi tetap gampang ngejar komuter gitu, tetap gampang gitu. Komputernya gampang. Nah sekarang Mbak Nona sendiri nih, kenapa milih outfit ini di tampilan ini Oke, sekarang? kalau aku hari ini lagi pakai adat Bali begitu Ibu ya. Kenapa pakai adat Bali? Karena Kartini itu nggak cuma perjuangannya nggak cuma di Pulau Jawa, tapi juga di luar Jawa begitu. Dan salah satunya ini adalah pakaian adat Bali yang merepresentasikan begitu Iya, perjuangan perempuan di luar Jawa. cantik sekali Iya. dipakainya, apalagi dipakai Emang Mbak cocok, Nona Terima ya. kasih, Cocok Bu. banget, Mbak Nona. Ini Cucok, ya. Kebetulan bedaknya Model sekilo. KPU. Bedaknya sekilo. Bedaknya sekilo hari ini. Edisi spesial. Gak apa-apa sekali-sekali, Mbak. Sekali setahun kan. Sekali setahun ya. Iya, biar terasa spesial. Tapi benar juga, tidak hanya di Pulau Jawa, kebetulan karena Raden Ajeng Kartini berasal dari Pulau Jawa, tapi semangat dan semakin berkembang dari masa ke masa hingga saat ini itu banyak sekali perempuan dari seluruh penjuru tanah Iya, air betul, yang Bu. memiliki keistimewaan, kekhususan dan kehebatan masing-masing di bidangnya ya. Dari Sabang sampai Merauke, itulah bangganya kita jadi perempuan Indonesia ya. Ih, seneng banget. Jadi hari ini teman pemilih kita tidak semata-mata kayak kita dari zaman SD dulu, kecil dulu, kalau hari Kartini harus pakai baju adat. mirip Kartini Iya, gitu bener. ya. Baju. Iya, kita merayakan dengan lebih luas lagi, tidak hanya mengadopsi gaya berpakaian, tapi jauh lebih dari itu kita mengadopsi semangatnya untuk terus maju, semangatnya untuk memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mencapai hal-hal yang kita cita-citakan tanpa dibatasi oleh apapun. Itu jadi, tapi kalau pada dasarnya ya kita dandan gini ya kita mau cantik aja. Untuk diri sendiri, Bu. Betul, Tenri. Untuk diri sendiri. Cantik dandan itu untuk diri sendiri ya, betul. bukan untuk yang lain ya. Oke, Mbak Nona, so Oke. setelah segmen pertama tadi, Setelah segmen pertama kan tadi kita perempuan dalam cerita apa namanya yang erat kaitannya dengan pemilu dan demokrasi begitu ya Bu ya, punya kiprah begitu. Nah sekarang kalau tadi dari dalam negeri, sekarang dari luar negeri ini Wah, begitu. Oke, kita kayaknya ada beberapa yang bakal diceritakan kepada teman pemilih. Yang pertama, kayak kita dari Tenri dulu kali Boleh, ya. iya. Tenri mau nyeritain siapa ini? Aku ceritain ada orang Irlandia, tapi dia memperjuangkan hak politik perempuan tuh malah di Australia. Ya, namanya Bu Mary Lee. Ya, Ibu. maaf ya kalau sebutannya ada bunya jadi kayak Ada ibu. Ya, soalnya nama luar negeri. Iya. Iya, Mary Lee. Ibu Nah, Mary jadi Lee. dia dulunya belum memperjuangkan hak-hak politik semenjak pindah ke Australia karena putranya sakit. Dia ngerawat putranya sambil memperjuangkan hak-hak politik itu, Bu. Jadi pas di Australia itu dia sampai buat petisi gitu, Bu, untuk ditandatanganin orang Australia dan ada 11.600 orang yang tanda tangan. Wow. Itu terkait hak politik perempuan. Jadi Iya. hak pilihnya perempuan. Iya. Dan akhirnya dikasih ke DPR-nya di sana. Akhirnya jadi mereka bisa milih Perempuan akhirnya. bisa Ya, milih ya. itu di Australia Selatan. Wow, nih teman pilih fotonya kita tampilkan ya Iya. wajahnya. Kita cuma punya, kalau terdokumentasi itu wajahnya ya dalam bentuk patung ya, Iya. karena dia diabadikan Diabadikan nih jadi di- patung. ah, Saking berpengaruhnya ya, Bu. di beberapa negara bagian di Australia. Dan kalau di sana kan mereka mengelola taman publik itu kan Iya. dengan cantik ya. Nah itu banyak sekali mereka pemerintahnya itu naruh patung-patung tokoh-tokoh Tokoh-tokoh berpengaruh. berpengaruh gitu dalam negara mereka. Nah itu salah satunya Ibu Mary Lee Mary. ya. Nih, ini dia wajahnya nih. Oke, itu satu cerita dari Tenri nih, dari negara sebelah ya. Kalau Mbak Nona punya cerita, siapa nih tokohnya? Aku ada cerita dari benua lain Ibu begitu ya. Tadi kan benua Australia, sekarang benua Eropa, khususnya di Inggris. Jadi ada seorang perempuan bernama Emmeline Pankhurst begitu. Nah, Emmeline Pankhurst ini tokoh perempuan di abad ke-20 Ibu. Oh, wow. Di awal abad ke-20, tokoh utama dalam perjuangan hak pilih perempuan begitu. Wow. Nah, jadi Emmeline Pankhurst ini pendiri dari Women's Social and Political Union atau WSPU, Ibu. Keren. Tahun 1903. Waduh. Wow.
itu Udah lama banget. udah lama Iya, banget. iya, sudah lama sekali ya. Itu udah lama banget bener Bu. Dan union berarti kayak serikat pekerja gitu ya? Iya, jadi union. organisasi yang memperjuangkan hak pilih perempuan di Inggris Ibu saat itu. Wow. Di tahun segitu loh. Iya. Udah. Ini kita ada fotonya juga nih, teman Willy Iya. bisa lihat ini mungkin sambil dilihat gambarnya. Sambil dilihat gambarnya, tambahan ceritanya, keyakinan Emmeline itu bahwa tanpa hak suara perempuan tidak akan pernah memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka Ibu, baik di ruang publik maupun dalam pemerintahan. Wow. Ternyata perempuan-perempuan di seluruh dunia itu memang basically itu memang punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa itu Iya, memang Bu. ada ya di setiap Iya. tempat ya. Mm-mm. Melihat dia terinformasi bahwa di negara lain perempuan sudah bisa memilih kok Iya, pada pemilu, kenapa negara kita enggak, mungkin Enggak, seperti itu ya. Dan ternyata itu adalah perempuan-perempuan yang berani membuat langkah ya. Iya, pergerakannya wah Mm-mm. didukung juga kan Bu. Iya, betul. Seberapa berarti luar biasa dayanya ya, daya. Lebih luar biasa lagi, dulu kan nggak ada internet ya Bu ya. Iya, makanya Nah, itu zaman itu bagaimana dia gimana bisa cara tahu? cara Itu. dia mempengaruhi orang gitu kan. Iya. Kalau di masa awal misalkan ketika mulai revolusi industri, orang mulai ada yang namanya surat kabar ya, surat Iya. kabar itu kan media cetak, dan kalau kita sama-sama tahu yang namanya media cetak alat komunikasi satu arah ya, baru Betul, satu arah satu nih, arah. mengabarkan. Radio juga satu arah gitu ya. Hmm. Belum seperti sekarang yang sudah mulai bisa berinteraksi. Iya. Udah dua arah bisa komentar, bisa Iya, ngasih saran. benar, tidak berada di dimensi tempat yang sama, tapi udah bisa langsung bisa cat-cat, bisa. terinteraksi dengan langsung dan cepat ya. Hmm. Perkembangannya sampai saat ini. Wow, itu dua tokoh ya yang sempat Iya. kita highlight buat teman pemilih. Mungkin teman pemilih juga punya cerita atau kisah yang pernah Inspirasi mungkin ya Bu ya. inspirasi juga mungkin yang Tokoh-tokoh pernah inspirasi begitu. betul, yang langkah-langkahnya itu benar-benar membekas, benar-benar tercatat di hati gitu untuk dikenang sampai sekarang. Boleh juga ya cerita ke kita semua di kolom komentar. Ada nggak tokoh-tokoh yang perempuan baik itu di tanah air ataupun di mancanegara yang memiliki rekam jejak luar biasa dan patut dikenang, daya upaya dalam memperjuangkan nasib perempuan terutama dalam politik dan juga pemilu ya. Cerita ya, kita tunggu ya di kolom komentar ya. Nah, itu seneng banget kita bisa ngobrolin perempuan-perempuan berdaya ini ya, Mbak Nona dan Tenri. Sepertinya episode kali ini bakal jadi episode yang enlightening, mencerahkan. Mudah-mudahan buat teman pemilih juga berguna juga obrolan kita tadi, dan semoga menjadi tambahan informasi dan juga inspirasi ya. Buat yang sampai sekarang nih masih mageran, belum tahu mau menentukan cita-cita apa, mau mengambil langkah apa untuk kehidupannya, mari kita terinspirasi dengan perempuan-perempuan besar, perempuan-perempuan hebat yang baru aja kita ceritakan, agar kita juga memiliki daya minimal untuk mendukung diri kita sendiri untuk mencapai cita-cita dan harapan-harapan kita, ya nggak sih? Betul, Bu. Nah, bicara soal cita-cita dan harapan, kayaknya cocok nih kalau hari ini obrolan podcast kita tutup dengan membagikan quotes yang inspired banget bagi Mbak Nona dan Tenri, dan juga bagi saya. Kita share gitu. Pernah terinspirasi sama quote apa yang kayak ngebekas banget sampai sekarang? Kita dari Mbak Nona dulu. Oke, mungkin aku mau cerita dari kita refleksi dulu ya Bu ya. Kartini ini kan sebetulnya priayi ya. Ibaratnya dirinya sendiri itu udah berkecukupan begitu. Tapi kok maunya Kartini ini bersusah payah memperjuangkan hak-hak perempuan Ibu, ya kan. Nah, jadi kadang tuh orang tuh suka lupa yang di highlight tuh sering perjuangan Kartini, padahal pelayanan ini loh Bu. Pelayanan yang dimana dia bisa mau keluar dari zona nyaman begitu Ibu, ya kan. Nah, ini relate sama quote dari Mother Teresa. Bunyinya Mother begini. Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Begitu kira-kira. Jadi cinta kasih begitu ya Bu, act of kindness, mau maju, ibaratnya saling menolong, apalagi sesama perempuan begitu ya Ibu. Iya. Queen fix other queen's crown. Cenah ibaratnya gitu ya. Iya. Woman support woman begitu. Nah, jadi ya ungkapan ini untuk mendorong perempuan untuk bersikap saling suportif Ibu, saling mendukung, saling jaga begitu ya Ibu ya, saling support. Luar biasa quote pilihan Mbak Nona dari Mother Teresa ya.
sekarang kita pengen tahu juga Tenri, apa sih quote-nya yang paling inspirasi kamu sampai sekarang? Karena aku dulu jurnalis ya Bu, jadi kayak ngefansnya yang perempuan ya, pengennya jadi jurnalis, kayak Najwa Shihab gitu. Karena Mbak Najwa Shihab itu benar-benar isunya tuh yang ini berani banget. Dan idealisnya jurnalis itu pas kita masih muda ya, idealisnya tuh kayak wah ini isunya nih harus kita usut nih, harus ini. Tapi kan biasanya kadang kita nggak bisa karena kita bekerja di bawah perusahaan orang gitu. Nah kalau Mbak Najwa itu dia buat perusahaan sendiri, jadi dia bisa memframing ininya sendiri kan. Isu yang mau dia buat tuh apa bisa langsung dieksekusi. Jadi aku tuh ngefans banget sama Najwa Shihab sampai sekarang pun, meskipun aku jadi humas ya, nggak jadi jurnalis lagi. Ada quote khususnya? Ada Bu. Apa tuh? Nah aku waktu itu nonton kayak 2020 deh, dia membicarakan soal pentingnya perempuan ini menggunakan hak pilih. Nah, tapi ada sesuatu juga yang nggak berhubungan sama hak pilih sih. Berarti pas pilkada itu Ibu? Iya, dia bikin ada video kerjasama gitu sama brand. Nah, quote-nya itu, ciri perempuan kuat adalah yang percaya diri, akan berani unjuk kemampuan. Kita adalah pekerja keras dimanapun kita berada dan berusaha bahkan di lingkungan yang didominasi laki-laki. Gitu Bu. Oke. Jadi tetap equality ya. Iya betul Bu. Karena kadang jurnalis itu banyak juga laki-laki. Karena kan dia harus turun ke lapangan. Jadi kadang perempuan tuh ya ditaruh kantor aja lah. Jadi masih sempat ada isu begitu ya? Pernah ada. Tapi kan kita juga kayak aduh pengen nih liputan demo kah apa, meskipun ricu tapi ya seru gitu. Kita dapat momennya, dapat pengalamannya, dan kita mau seperti itu juga, dan kita mau dipercaya gitu loh Bu sebagai perempuan. Gitu. Menarik ya teman pemilih ya. Siapa yang pernah dengar quote itu juga boleh juga kasih komentar atau respon ya. Nah kalau Ibu apa Ibu? Nah ini Mbak Nona udah dari Mother Teresa ya, dari luar. Tenri pilih quote dari tokoh dari perempuan dari dalam negeri ya, dari Indonesia ya. Nah aku punya dua, aku dari dalam dan luar ya. Anggap kayaknya nih kombinasi ya. Borong ya. Kalau kagem kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nah, oke, untuk yang tokoh pertama dari dalam negeri ternyata masih R.A. Kartini ya. Dalam salah satu tulisannya beliau sempat mengungkapkan sebuah quote yang terasa spesial. Begitu banyak orang ingin menjatuhkan kamu, tapi ternyata yang sungguh-sungguh akan menjatuhkan kamu itu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini. Itu yang pernah ditulis. Jadi sepertinya ini relate untuk banyak hal, untuk banyak kesempatan. Kebetulan diungkapkannya oleh R.A. Kartini, tapi siapapun boleh menyoroti itu dan boleh mencatatnya sebagai sebuah frase untuk mengingatkan diri sendiri dan untuk menyemangati diri sendiri juga ya. Nah, untuk salah satunya lagi ada salah satu quote dari salah satu perempuan yang juga berpengaruh, kebetulan berasal dari Amerika. Ini dia adalah Michelle Obama. Jadi dia mengatakan bahwa kamu di masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan di hari ini. Betul Bu. Michelle Obama. Jadi kalau kita sekarang nih orangnya misalnya nunda-nunda sholat, ya kita di masa depan adalah orang yang menunda-nunda sholat gitu. Kita yang saat ini suka ngerjain pekerjaan itu asal-asal, yang penting jadi, ya kita di masa depan adalah orang yang asal-asal gitu. Bukan yang kita gue akan jadi orang yang rajin, orang yang nomor satu dalam menyelesaikan semua pekerjaan paling cepat, tapi di hari ini kamu adalah orang yang menunda-nunda pekerjaan. Never happen gitu. Betul Bu, setuju. Mari kita buktikan masing-masing itu benar atau enggak ya. Ya baik, kalau gitu kita udah membagikan quote-quote kita. Sekarang giliran teman pemilih untuk membagikan quote teman pemilih yang berasal dari perempuan-perempuan yang menginspirasi di seluruh Indonesia dan dunia. Kita tunggu di kolom komentar ya. Nah sekarang saatnya kita untuk kayaknya mengakhiri dulu nih obrolan kita. Kita harus pamit dari teman pemilih. Episode ini memang spesial, tapi episode-episode berikutnya juga selalu spesial karena KPU selalu menghadirkan yang terbaik untuk bisa menjadi tontonan teman pemilih hanya dari podcast KPRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Reni pamit. Ayo. Enggak di briefing. Jadi bingung. Jadi bingung. Enggak apa-apa. Kita langsung generasi. Enggak apa-apa. Oh iya. Jadi aku langsung kayak ya kamu mau ngedulin enggak enak ya? Iya enggak enak kan. Paling muda.
Oke, kita ulang pamitnya ya. Kita ulang pamitnya Yang ya, rapi teman ya. pemilih, yang rapi. Kita sudahi ya teman pemilih untuk episode podcast hari ini. Saya Reni. Saya Nona. Dan saya Tendri. Terima kasih banyak, kami pamit. Dan podcast KPU RI Terdepan terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu jumpa. lagi.